Halo sahabat filsafat, apa kabar? Kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas sosok yang sangat menarik, yang bukan hanya mengubah peta Eropa, tapi juga menjadi subjek diskusi filosofis yang mendalam, Napoleon Bonaparte. Siapa sih sebenarnya Napoleon Bonaparte ini? Bayangkan seorang anak dari Pulau Korsika yang kemudian menjadi penguasa hampir seluruh Eropa. Dari seorang tentara biasa, dia naik pangkat dengan sangat cepat berkat kecerdasan dan keberaniannya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia berhasil menjadi kaisar Prancis, membuat reformasi hukum yang masih berpengaruh sampai sekarang, dan mengubah wajah Eropa selamanya. Nah, yang menarik nih, filsuf besar Jerman, Hegel, menyebut Napoleon sebagai Der Weltgeist atau roh dunia yang menunggang kuda. Kedengarannya keren kan? Tapi apa maksudnya? Menurut Hegel, sejarah itu bergerak maju melalui pertentangan dan sintesis, dan Napoleon adalah manifestasi dari gerakan sejarah ini. Dia adalah agen perubahan yang membawa ide-ide revolusi Prancis, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan ke seluruh Eropa. Teman-teman pasti pernah dengar tentang Nietzsche dan konsepnya tentang kehendak untuk berkuasa kan? Nah, Napoleon ini seperti contoh hidup dari teori Nietzsche. Dia punya ambisi besar, determinasi kuat, dan berani melawan arus. Nietzsche bahkan mungkin akan melihat Napoleon sebagai contoh bermens, manusia super yang menciptakan nilainya sendiri dan berani mendobrak batasan. Tapi disinilah ironisnya, Napoleon, yang awalnya membela ide-ide revolusi Prancis tentang kebebasan, akhirnya menjadi penguasa absolut. Gimana tuh? Apakah kebebasan bisa dicapai melalui kekuasaan yang terpusat? Ini pertanyaan filosofis yang masih relevan sampai sekarang. Kalau kita lihat dari kacamata Machiavelli, Napoleon adalah contoh sempurna dari The Prince, pemimpin yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus fleksibel. Tapi di sisi lain, filosof moral seperti Kant pasti akan mempertanyakan tindakan-tindakan Napoleon yang sering mengabaikan prinsip-prinsip moral universal. Warisan Napoleon sangat kompleks. Di satu sisi, dia membawa modernisasi hukum, pendidikan, dan administrasi. Code Civil-nya masih menjadi dasar sistem hukum di banyak negara. Tapi di sisi lain, ambisinya juga membawa peperangan dan penderitaan yang luar biasa. Jadi, teman-teman, Napoleon bukan sekadar tokoh sejarah militer. Dia adalah simbol pergulatan antara kehendak individu dan gerak sejarah, antara ambisi pribadi dan kemajuan peradaban. Pertanyaannya untuk kalian, menurut kalian, apakah Napoleon itu pahlawan yang membawa kemajuan, atau justru tiran yang berkedok pembaharu? Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang Napoleon dari sudut pandang filosofis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.